sekaligus PLT Kepala Badan Aset mau memberikan klarifikasi terkait dengan kejadian di Bubabu, Besipai. Yang pertama, Bapak Gubernur bertekad untuk menjadikan Besipai sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu Bapak Gubernur dalam kebijakannya mau memberdayakan semua aset-aset pemerintah yang ada di seluruh Nusa Tenggara Timur, termasuk di Besipai. Kebijakan Bapak Gubernur tanam jagung panen sapi sekarang sedang direspons oleh sejumlah kabupaten, dan ada juga kabupaten yang sudah memanen jagung dan ada yang lain belum. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi Nusa Tenggara Timur, terutama di masa pandemi COVID-19. Kita menyadari bahwa dampak pandemi COVID-19 sangat besar terhadap ekonomi keluarga kita, ekonomi masyarakat kita, ekonomi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, termasuk juga ekonomi nasional. Karena itu Bapak Gubernur mendorong seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bekerja, tetap bekerja sebagaimana biasa, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mengapa Bapak Gubernur menekankan ini? Karena tidak cukup kita memakai masker atau menjaga jarak atau mencuci tangan, tetapi yang ditekankan oleh Bapak Gubernur adalah daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita kuat, maka diharapkan kita tidak mudah terkena virus. Karena itulah Bapak Gubernur mendorong kita semua, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk tetap bekerja, ya, ke ladang, ke kebun, ke laut, bagi nelayan, ke tempat-tempat kerja dan sebagainya. Itu dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi keluarga, ekonomi Nusa Tenggara Timur. Salah satu aset kita saat ini ada di Besipai. Aset pemerintah provinsi yang akan didesain ke depannya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Program besar Bapak Gubernur tanam jagung panen sapi juga akan diterapkan di Besipai secara keseluruhan. Tujuannya adalah agar lahan yang ada itu diberdayakan, tidak dibiarkan menjadi lahan tidur. Karena itu pemerintah dan masyarakat berusaha untuk secara bersama-sama mengelola lahan itu. Dan juga Bapak Gubernur mendukung penuh pengelolaan pemberdayaan lahan di Besipai bekerjasama dengan masyarakat. Dan kita tahu bagaimana sejarah Besipai, ya, tahun 82 sudah diserahkan kepada pemerintah, lalu kemudian disertifikatkan, dan setelah kita memiliki kepastian hukum kepemilikan, maka kemudian kita berusaha untuk memberdayakan lahan yang ada. Terkait dengan kejadian kemarin yang viral di video, kami membantah bahwa ada tindakan kekerasan. Pemerintah adalah bapak mamanya rakyat, dan pemerintah tidak mungkin menyengsarakan anak-anaknya, rakyat. Ya, karena itu dalam seluruh kebijakan pemerintahan pembangunan, kita berusaha agar kerjasama antar pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik. Kemarin, beberapa hari lalu terjadi insiden di Bubabu, Besipai, dan nanti akan dijelaskan oleh Bapak Sekretaris Badan Aset bagaimana kejadian yang ada, dan kami menghimbau supaya masyarakat tidak mempelintir kejadian yang ada atau kemudian mengedit seolah-olah pemerintah melakukan kekerasan. Kita minta supaya kita semua untuk bisa menempatkan suatu kejadian secara proporsional. Karena itu pada hari ini kami mengundang Bapak-bapak sekalian dan Bapak Sekretaris yang berada di lapangan,
yang berada di Pubabu, Besipai beberapa waktu yang lalu akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana kejadiannya dan bagaimana pemerintah berusaha untuk merangkul semua pihak agar Pubabu, Besipai benar-benar menjadi lahan yang produktif di kemudian hari dengan menanam jagung, lamtoro, kelor, dan sebagainya. Pada Pak Segera, kita silakan. Terima kasih, Karo, Bapak-bapak semua, bahwa kami punya tugas dari arsip itu adalah untuk seluruh pendataan dan memanage semua aset yang ada dimiliki oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik itu aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak ini termasuk lahan yang di Besipai. Sehingga kami dipanggil untuk, ini mau hujan nih, kalian buat apalah di sana supaya nanti bisa dipakai itu lahan. Nah, kemudian Pak Karo Umum, PLT Karo Umum, kami sudah ada kerjasama dengan Koren, jadi kita tinggal butuh lahannya, begitu. Oke, berarti mereka beritahu ke kami dan kita datang bersama-sama ke Besipai. Pak, boleh pakai Pak di sini, boleh silakan pakai lahan yang ada ini untuk dipakai untuk tanam jagung, panen sapi, atau program lain seperti porangka atau mau tanam kelor, silakan. Jadi tentara Bapak dari TNI ini, terutama yang Angkatan Darat, mereka datang, oke, baik, kita siap. Nah, setelah kita lihat lokasi, kita kembali untuk makan siang. Memang sejak pagi masyarakat itu ada terus di situ setiap hari mereka ada di situ aktivitas mereka. Tetapi aktivitas mereka itu sudah kita tanyakan kepada aparatur segala. Dan itu dipertanyakan apakah dia bukan penduduk 100% penduduk di situ. Mereka tinggal di bawah. Bahkan ada yang datang dari luar. Tapi sudah oke, saya tidak mengurus karena itu rakyat kita. Kan gitu. Maka kami meminta kepada mereka, lo ini ada mau kerja nih. Nanti kalian boleh bantu-bantu. Kosong dapat apalah dari situ. Sudah siangnya itu datang bawa air untuk nanti sore mau siram tanaman, kita taruh di terpal. Pada saat menaruh air itu mereka melarang, kalian tidak boleh ada aktivitas di sini. Jadi ini kantor siapa? Kok tidak boleh aktivitas di situ? Saya bilang ini air ini kalian bisa pakai juga. Kan air di sini tidak ada air. Kenapa kok tidak mau pakai? Jadi pada saat itu tarik menarik dengan kawan-kawan dari Satpol PP untuk selang ini tetap ada di dalam air untuk bisa isi air ke dalam penampung air itu. Tetapi karena tarik menarik itu ya saya bilang kepada saya punya staf yang punya tugas untuk mendokumentasi, dia datang ke sana, staf perempuan namanya Dara Puspitasari atau bukan? Itu kemarin ada tulis di sana, bukan Apel lagi, tapi apa bukan? Dia inilah yang memvideokan, dia masuk, dia perempuan. Karena saya bilang ini perempuan semua, jangan kasih laki-laki. Nanti kita masuk lagi, salah lagi di situ. Masuklah Adenona ini untuk memvideokan itu. Mereka pukul dia. Pukul, itu videonya ada tuh. Yang pakai jilbab itu PNS tuh. Itu PNS kita, bukan orang Pubabu. Itu kita pukul PNS. Mereka pukul beramai-ramai. Nah, karena dipukul, maka teman-teman yang lain, yang laki-laki yang ada di situ, masuk untuk jangan keroyok, karena mereka banyak tuh. Jadi menarik itulah yang mereka menangkap dengan video, kemudian memvideokannya seolah-olah kita yang memukul mereka. Kita yang diserang. Itu staf saya itu sudah saya visum. Ada memar di bagian tengkorak kepala bagian atas, belakang bagian atas. Ada visumnya. Sudah kita lapor juga dengan waktu visum diantar juga sama polisi. Kita sudah lapor di kepolisian dan sedang ditindaklanjuti. Sehingga berita-berita yang memojokkan kita bahwa kita yang memukul mereka itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Mohon kami minta supaya jangan membalikan sesuatu. Karena sesungguhnya kita tidak pernah mau menyerang rakyat. Tidak ada.
Kami ditugaskan ke sana untuk memberdayakan mereka. Tapi karena mereka tidak mau, sementara 5 desa yang lainnya itu sudah siap, sudah datang mau kerja, mereka menghalangi, usir, ya. Jadi kemarin itu kita cuma tahan itu bapak-bapak yang dari desa di situ untuk tidak berbenturan langsung. Kalau soalnya berarti kan kita susah. Jadi bukan status tanah bapak, status tanah clear untuk menurut kita. Kita sudah pegang sertifikat kok. Masa sertifikat keluar pertanahan masih belum sah? Terus mau dari mana? Sertifikat dari mana yang harus kita percaya? Adakah lembaga sertifikasi tanah lain yang di negara? Kita sudah pegang itu dan sah. Itu menurut hukum. Sehingga kalau ada yang mau bantah itu persoalannya mereka silakan. Tidak, kepuasan itu tidak bisa kau lakukan pengadilan pinggir jalan. Kau adukan saja ke pengadilan, lapor di sana bahwa ini kami pun tanah. Jangan tepa-tepa kita yang mau kerja bantu kalian gitu. Itu justru itu yang tidak bagus. Membalik-balikan lagi beritanya, seolah-olah kita yang pukul mereka. Kami punya saksi banyak dan harap jangan wawancara dulu, jangan tiba-tiba ada orang kirim video publikasi. Ini tidak adil. Kita melakukan yang benar disalahkan. Sementara bagaimana dengan kita punya yang sudah korban? Saya saja mandi lumpur kemarin, dilempar dengan rumput. Penghinaan terhadap pemerintah loh. Kami datang itu untuk membina mereka, bukan mau membuat mereka jadi susah. Tidak ada niat sedikit pun. Tidak ada niat sedikit pun. Sekarang jadi saat ini Pak Karo Umum itu tidur di sana dengan bapak-bapak dari TNI. Pagi ini mereka sudah olahraga. Kalau bapak tidak percaya silakan naik ke Bisipai untuk lihat. Mereka ada di sana. Tidak ada ganggu dengan itu masyarakat. Mereka mau kasih tahu bahwa lu kalau mau tanam kayak begini. Nah, ya, dia pergi sekaligus untuk mengedukasi mereka. Ayo tanam. Bukan tunggu-tunggu ke panen baru ambil gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga saya cuma mengklarifikasi bahwa kami tidak punya niat untuk atau bahkan tidak melakukan hal seperti yang dipublikasi itu. Itu tidak benar. Karena kami tahu bahwa itu rakyat kami. Baik itu rakyat yang protes maupun rakyat yang tidak protes. Semua rakyat NTT. Kami punya tugas untuk memberikan mereka ekonomi yang baik seperti yang disampaikan oleh Pak Karumas tadi. Bahwa pemerintah daerah ini akan bangun ekonomi. Terutama melalui pertanian, peternakan, dan kehutanan. Itu. Sehingga tidak ada kita mau bikin apa. Saya punya tugas, konsekuensi kita dibikin. Oke. Itu saja mungkin kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Tapi tolong kita dikasih imbang. Ya. Kalau mau naik berita minimal beritahu kita lah supaya kita juga bisa memberitahukan posisi sebenarnya. Karena video yang beredar itu mereka punya video, bukan kita punya video. Begitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya. Cukup ya? Pas. Ini yang pertama mungkin dari penegasan berarti tidak benar ada represi dari ini. Berarti tidak benar ada represi dari Pemprov ke masyarakat. Tidak ada. Ya. Yang kedua itu mungkin ada site-nya, kira-kira lahan di sana itu yang akan dikelola oleh TNI itu berapa banyak? Kemudian makanya kita baru pergi kan. Apakah ada site-nya itu atau? Adalah lahan itu terlalu luas untuk dikelola oleh satu instansi sendiri. Ada 3.780 hektar. Nah, lu kerja ini hari lu baru bikin bersih di sini, pergi bersih di sini, tunggu rumput Pak. Jadi butuh ada satu kolaborasi. Nah, kolaborasi itu adalah memanfaatkan musim tanam terakhir ini di akhir tahun. Jadi kita menaruh, oke, Bapak mau tanam, mari silakan gitu. Luasnya kita belum, kan mereka kita baru tunjuk nih, baru pakai tunjuk, belum pakai meter. Bapak dari sini sampai di situ. Kan sama juga kita pun gaya orang Timur kalau ukur tanah. Ukur tanah sampai ke sana, gitu. Itu juga. Tapi lahannya sesuai dengan lahan yang ada. tidak mungkin keluar dari lahan yang oleh Pemda. Begitu. Ya Bapak. Cukup ya? Sebenarnya janji pemerintah untuk kasih mereka tanah rumah itu sudah dikasih. Sudah dibuat rumahnya. Sudah rumah, sudah. Tapi begini Bapak, yang mereka bilang, kemarin kan kita punya kandang sapi, dibongkar. Mereka alasan bahwa kandang sapi itu lebih bagus daripada mereka punya rumah. Bagaimana ini Bapak? Terus sekarang Pol PP siaga di sana. Ada patroli terus Pak. Menjaga.
Cukup ya? Ah, baik. Terima kasih Pak.